Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di Kang Yuda Official. Kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya sekarang ditemani oleh narasumber saya. Siapa Mas? Sebut saja Anka. Anka ya. Ya, Anka. Ya, bersama Mas Anka di sini. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, terlebih atau lebih khususnya di dunia. Oh maaf, kebalik ya. Ya, secara umum dunia, secara khusus di Indonesia. Nah ini Mas, kita akhir-akhir ini kan sering dimunculkan ya berita-berita tentang isu-isu SARA ataupun ya mengenai tentang kejahatan-kejahatan keagamaan juga. Terlebih juga kejahatan genosida atau kemanusiaan. Salah satunya ini ada yang namanya pengeboman atau terorisme. Nah, ini pandangan dari Mas Anka sendiri ini bagaimana mengenai hal tersebut? Kalau pandangan panjang tentang terorisme itu sangat panjang, Mas. Kalau sejarah Indonesia sendiri itu punya banyak sekali sejarah kelam, seperti contoh bom Bali, kemudian banyak sekali bom-bom yang tujuannya ke rumah ibadah gereja. Itu juga yang pelakunya dari wilayah Jawa Timur ya kalau nggak salah. Iya, bom Yang Bali di itu Bali kalau nggak tadi. salah itu namanya ya daerah Solokuro lah namanya seperti itu. Nah, banyak orang menganggap kalau teroris itu tidak punya agama. Nah, jadi kalau mereka melakukan kejahatan itu menganggap bahwa Islam itu tidak bersalah dan tidak sadar kalau itu memang agama dari agama Islam. Tapi alhamdulillah dari tahun 2023 itu kasus teroris itu hampir tidak ada karena berkat Densus 88 yang memang bekerja keras untuk memberantas itu. Berarti relatif turun. Ya, turun. Tingkatannya itu ya. Ya, namun saya menemukan berita kalau pas saat tokoh Bapak Paus Fransiskus datang, itu ada suara atau campaign buat penyerangan kepada tokoh Berapa saat lalu ya? yang datang ke Indonesia beberapa waktu lalu ya. Nah itu juga sangat disayangkan, namun alhamdulillah berkat Densus 88 semua hal itu tidak terjadi yang mengakibatkan mungkin menyakitkan terjadinya hal fatal ya. Iya, alhamdulillah Densus 88 ini sudah bekerja keras dan kasus itu sudah hampir tidak ada. Walaupun ada sedikit potensi, tapi yang membahayakan sekarang itu kasus intoleran. Yang memang masih berkembang seperti pembangunan gereja yang sulit banget daripada pembangunan masjid. Pembangunan masjid itu sangat mudah dibangun, namun pembangunan rumah ibadah lain itu sangat sulit, butuh izin beberapa toko, izin minimal beberapa orang. Nah, menurut saya itu jadi permasalahan sekarang, intoleran. Terorisme. Siap. Nah ini Mas, kalau kita berbicara mengenai tadi ya, semacam pembangunan tempat ibadah untuk agama Islam khususnya, ini kan sangat mudah ya. Nah, tapi kenapa di satu sisi ini, ya mohon maaf ya, dalam tanda kutip, teroris ini malah berasal dari agama mayoritas? Itu pandangannya Mas Angka ini gimana? Ya, kalau menurut pandangan saya atau pendapat saya itu memang berawal dari tokoh-tokoh agama yang tidak diedukasi dalam buat ceramah-ceramahnya. Oh iya, mohon maaf saya potong dulu ya. Jadi untuk teman-teman disclaimer ya, ini bukan kita kok menghakimi agama mayoritas enggak, tapi kita di sini adalah untuk pendapat saja, argumen mengenai tentang hal yang terjadi pada saat ini, seperti itu teman-teman. Silakan. Nah, untuk tokoh-tokoh agama ini mungkin agak berbahaya. Kadang itu tokoh agama itu ingin Indonesia itu sebagai negara Islam, negara khilafah, ya, negara khilafah. Ya. Itu sangat berbahaya buat tokoh-tokoh seperti itu, menyisipkan agenda jihad atau negara Islam demi kepentingan pribadi. Walaupun karena Indonesia kan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, kita membangun Indonesia itu dari berbagai agama, dari berbagai ras, suku. Namun orang-orang seperti itu sangat-sangat membahayakan buat negara kita.
Ya, alhamdulillah juga Pak Jokowi dulu pemberantas yang namanya HTI, kemudian FPI. Alhamdulillah mereka diberantas, tapi toko-tokonya itu masih berkeliaran. Iya, betul. Jadi tidak bisa sampai ke akar. Untuk wadahnya saja yang dibubarkan, namun pribadinya atau personalnya masih tetap nanti mungkin memasuki wilayah-wilayah di Indonesia khususnya. Nah, ini juga PR Bapak Prabowo untuk memberantas tuntas orang-orang intoleran yang ingin membangun Indonesia sebagai negara Islam, begitu. Oke, Pak Prabowo Mas ya. Iya. Saya garis bawahi Mas ya. Jadi kemarin saya lihat berita ini sempat para kabinet menteri kabinet merah putih ya. Iya. Itu sempat di semacam ospek Mas. Jadi enggak ospek sebetulnya apa ya? Ada yang namanya pendidikan selama 3 hari. Kayak apa ya, wajib militer gitu? Seperti itu. Ya itu pandangan Mas Anka ini gimana? Apa masih dalam konteks wajar atau sudah mungkin yang otoriter atau dan sebagainya? Saya sendiri nggak melihat jelas beritanya, namun ada informasi bahwa di situ katanya kan menteri-menteri itu tidur di tenda, namun tendanya itu kok terlihat sangat mewah, seperti anggaran itu dihambur-hamburkan saja buat bersantai atau kayak camping gitu. Nah, harapannya ya PR juga. Ya, harapannya nanti meskipun fasilitasnya seperti itu, semoga menteri-menteri dari Bapak Prabowo itu bisa yang namanya membangun Indonesia, bekerja untuk Indonesia menjadi Indonesia emas 2045. Amin. Ya, jadi teman-teman di sini sangat seru sekali pembahasan kita ya mengenai tadi konflik-konflik genosida atau kejahatan-kejahatan kemanusiaan, dan juga mengapa banyak teroris yang berasal dari agama mayoritas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Anka pendapatnya karena kurangnya edukasi Mas ya, untuk kalau kita sebutnya itu pentol-pentolan ya. Jadi para pimpinan mereka yang sudah mempunyai kelompok besar, namun kurangnya pemahaman yang besar ya, pemahaman yang besar untuk membina umat ya, jamaahnya. Jadi ketika jamaah tadi mengikuti pimpinan yang dirasa sudah menjadi panutan, itu akan nurut. Jadi kekurangan kita di situ. Kita samina wa ta'na ya, nurut dengan pimpinan, dengan ulama, dengan pemimpin kita. Namun mungkin kurang adanya kesadaran bahwasanya ini benar atau tidak. Ya. Karena zaman sekarang ini Mas, kalau menurut saya benar dan salahnya hampir mirip. Sangat sulit dibedakan. Karena kita melihat perkembangan zaman mengenai dengan modernisasi itu sangat-sangat luar biasa pada zaman sekarang ini. Jadi itu tadi ya teman-teman pembahasan podcast kita kali ini. Mungkin podcast kali ini kita akhiri Mas ya. Jadi mungkin kita bisa bertemu di podcast yang lain. Tetap di channel Kang Yuda. Oke, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.